Profesor Dr. Haji Muhammad Edward Juliarta SOS MM lahir di Batu Raja Oku 7 Juli 1975. Suami dari Hajah Reni Rashid ini adalah alumni Strata 2 dari program MM Universitas Sriwijaya, Strata 3 program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan Guru Besar Administrasi Negara Kebijakan Publik 2010. Ayah dari 2 putri dan 1 putra ini tercatat pernah menjabat sebagai Sekda Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, PLT Kadin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, dan kini menjabat sebagai Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Ustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Profesor Dr. Haji Muhammad Edward Juliarta, Asisten Administrasi dan Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Waalaikumsalam. Prof. Edward, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan. Terima kasih, Prof. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mengganggu waktunya ini Prof nampaknya. Oke, no problem. Silakan. Apa yang bisa dibantu ini? Sibuk nampaknya nih Prof. Ya, ginilah namanya pamong abdi negara. Ya ini tadilah melayani kegiatan-kegiatan administrasi sehari-hari perkantoran Sumatera Selatan seperti itu. Jadi dari pagi itu memang berkasnya sudah sebanyak ini ya Prof yang harus di. Sebenarnya hari ini tidak begitu banyak, tetapi biasanya kita kalau ada musim-musiman, ada musim-musiman. Jadi ketika ada musim untuk naik pangkat, musim administrasi kepegawaian, itu biasanya bisa bertumpuk karena memang muara daripada kegiatan administrasi kepegawaian itu memang ada di asisten administrasi dan umum seperti itu. Aktivitasnya sekarang apa aja nih Prof? Ya, kalau aktivitas ya seperti biasalah ya, dari pagi sampai dengan siang. Biasanya saya membagi kalau tidak ada agenda-agenda yang ditugaskan oleh pimpinan, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, biasanya lebih cenderung ke administratif. Setelah itu, habis dari situ biasanya saya coba lihat nih kondisi teman-teman di bawah koordinasi kita, apa saja misalkan di BPSDM, kegiatan apa saja mereka. Lalu kemudian yang paling penting adalah saya memantau kegiatan humas dan protokol pada pagi ini apa saja. Lalu juga kaitan dengan posisi bagaimana Dinas Kominfo. Ini kan biasanya memang diminta oleh Bapak Gubernur untuk aktif dan mengatensi isu-isu terkini yang ada di Sumatera Selatan. Ya Prof Edward, kan kita tahu bahwa di usia muda begitu sudah berada di posisi yang. Saya kecilin dulu ya, nih ya, kayaknya agak mengganggu deh ya. Oh boleh silakan Iya. Prof. Kita tahu Prof Edward kan memang di usia muda sudah berada di posisi yang strategis begitu ya Prof ya. Sebelumnya juga di sini kita tahu sebelumnya Prof sempat menjabat sebagai Sekda begitu. Ya, di Padang itu bagaimana Panjang. ceritanya seperti apa itu Prof? Jadi itulah yang namanya perjalanan. Jadi sometimes kita harus kemudian bernegosiasi dengan diri kita sendiri bahwa mau seperti apa, walaupun kadang usaha itu dimulai dari bagaimana kita menyikapi persoalan yang ada di kita. Nah, tapi kuncinya satu saja, istiqomah dan lalu berusaha untuk memperbaiki diri, dan satu lagi yang penting kita berusaha menjadi yang terbaik menurut kita, karena kita hanya cuma berusaha, tapi kan yang di atas yang menentukan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi take it easy aja lah Wilma. Yang penting bagaimana kita nanti, ya penting usahanya dulu yang penting. Seperti apa usahanya Prof? Kalau kita kan juga saat ini menjadi acuan juga bagi generasi muda saat ini ketika melihat ternyata di usia muda itu saat ini justru posisi-posisi penting ini sekarang sudah diduduki oleh kaum muda begitu. Salah satunya ya Prof Edward.
dikatakan muda, mungkin usia saya tidak begitu muda ya. Tapi menapaki karirnya itu dalam posisi karir yang tetap masih muda juga, Prof. Ya, sekarang ini usia saya tuh 45 ya, saya ongoing gitu ya. Tetapi memang menurut saya yang paling penting itu adalah ketika kita melakukan satu kegiatan kita harus serius. Nah, serius ini padan katanya kan begini. Orang mengatakan seserius apa sih kamu melakukan kegiatan itu? Serius itu bagi saya itu mengandung makna. Pertama, serius itu kita harus bisa, sebelum serius kita tuh harus menempatkan diri kita menjadi orang yang baik dulu. Nah, bicara tentang baik itu B-nya itu kita harus berkomunikasi. Berkomunikasi kepada diri kita, kepada lingkungan kita, sejauh mana sih kita sekarang ini pada progres seperti apa, posisi kita, mungkin anggapannya seperti kita ini mau kemana sih sekarang ini? Karena kadang-kadang teman-teman ini ketika menghadapi kesulitan, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan diri mereka sendiri. Nah, itu ya B-nya itu. Kemudian A-nya ada rasa awareness. Awareness itu bentuk penghargaan terhadap diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Bukan satu bentuk kesombongan ya. Artinya, apapun yang kita lakukan sekarang, sebatas mana yang kita lakukan, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita syukuri. Bagaimana kita menghargai, memposisikan, itu kita akan bisa timbul aura positif di sana. Kalau kita awareness ya, menghargai diri kita, bangga dengan diri kita, tapi bukan sombong ya. Kemudian I-nya saya lebih bicara tentang inisiatif. Apapun yang harus kita lakukan itu kita harus memulai dari satu inisiatif. Karena inisiatif ini kan kadangkala kita itu hanya bisa difikirkan, diwacanakan, tapi tidak kita lakukan. Nah, kadang-kadang teman-teman ini bicara tentang inisiatif, mereka punya inisiatif, tapi ketika akan mau melaksanakan kegiatan itu, nah itu yang mereka tidak, kadang males lah, nanti sajalah, istilahnya menunda. Karena hidup ini bukan take it for granted ya. Artinya kalau katakanlah generasi sebelum kita baik, bagus, berprestasi, belum tentu kita juga berprestasi. Karena kita kan tergantung kita gitu. Nah, yang K-nya kita harus kreatif. Jadi sebelum serius, kita harus jadi baik dulu, kalau menurut saya. Karena kalau sudah serius, biasanya kalau sudah ada inisiatif, ada kreatif, dalam artian kreatif ini begini, kita jangan puas dengan posisi sekarang, zona nyaman. Kita harus, kalau dalam bahasa kita ke sekolah dulu ada intensifikasi, ekstensifikasi, ya kan? Ya mungkin tahu lah, ya. Kalau kita bicara tentang intensifikasi, menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Mungkin tidak sama dengan orang, harapan seperti orang tua saya dulu, nggak ada harapan orang tua saya jadi seperti ini. Kenapa? Karena dia menginginkan sosok anaknya itu seorang dokter gitu ya kan. Tapi kan saya tidak bisa jadi dokter. Tapi linear begitu ya Prof ya, dengan basicnya Prof Edward itu dulunya sosial politik ya Prof ya? Ya, saya angkatan 92 di FISIP Unsri. Sama lah dengan Pak Kapsta. Ya, ada juga Kak Ridwan di situ ya. Itu ya, 90 itu. Beliau itu yang mau ospek saya. Gitu ya, senior ya? Saya semua itu, ada beberapa orang di situ yang memang senior saya. Jadi linear juga begitu dengan apa yang saat ini sudah dijalani begitu Prof. Akhirnya juga terjun ke dunia politik. Iya, bukan politik ya. Pemerintahan. Kita pemerintahan. Memang saya jurusan administrasi negara, tetapi saya bilang tadi kadang-kadang hidup ini tidak seperti yang kita rencanakan, ya kan? Masuk sospol pun, ketika saya masuk sospol itu dalam ingatan saya cuma satu, hubungan internasional. Ternyata nggak ada waktu itu. Jadi ya sudahlah, mana yang ada. Ibaratnya administrasi negara, oke, fine, kita jalankan sampai selesai gitu. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi, masih bersama Profesor Edward Juliarta. Baik Prof, kita sambil jalan ya Prof ya. Kalau memang basicnya sebagai alumni sosial politik, FISIP begitu ya. Betul. Tentunya ilmu-ilmu yang didapat saat itu memang benar-benar diterapkan dalam manajerial begitu pemerintahan saat ini. Ya,
intinya begini, di dalam kuliah itu ada satu sesi di mana kita bisa secara teori menyampaikan persoalan-persoalan yang nanti kita akan hadapi ketika kita bekerja. Tetapi yang paling penting ketika kita bicara ketika kita kuliah tadi sospol itu, kita mendapatkan hal-hal yang fundamental tentang bagaimana organisasi, bagaimana tentang hubungan kemasyarakatan, bagaimana dengan posisi-posisi yang seharusnya memang itu akan berjalan dan kita laksanakan. Jadi saya banyak belajar tentang itu sih intinya. Jadi tapi tentu saya bilang tadi, ini kan teori ini kan sifatnya klasik. Kontemporer juga ada, tapi adoption untuk how to implementing the theory itu kita. Karena kalau kita tidak campuri dengan itu, ya mohon maaf, sepertinya akan tidak bekerja dengan baik. Akhirnya bisa terjun sebagai ASN itu seperti apa ceritanya, Prof? Panjang sih ya kalau mau diceritain. Saya mulai sebagai ASN ini tentu sebenarnya lebih banyak dorongan orang tua sebenarnya. Kalau saya dulu sebenarnya kepengennya memang bukan di pemerintahan sebenarnya pada waktu itu. Artinya, bukan dalam skup kepamongan ya. Ya karena kan kalau di departemen lain atau kementerian lain itu kan sebutnya kan bukan pamong khas seperti yang di departemen dalam negeri di pemerintahan seperti itu. Tapi sekali lagi memang Allah kasih kesempatan untuk jadi pamong, ya sudah, ya itu kita nikmati saja. Memang ya orang tua lah sebenarnya menjadi motivasi awal kan, karena orang tua juga seorang pamong dan beliau mengarahkan ya udahlah, akan lebih baik bagi kamu untuk bisa berbuat banyak ketika kita berada di kepamongan ini. Demikian. Pengalaman apa, Prof, yang tidak akan terlupakan gitu oleh seorang Prof Edward? Saya pernah jadi seorang sekretaris daerah Ya, itu seperti apa? di tempat di mana saya tidak kenal satu orang pun di sana. Betul. Ya, saya asli ibu saya Oku Timur, ya kan, asli orang Oku Timur, ya kan. Bapak saya juga orang Oku Timur, Oku Selatan. Jadi can you imagine bahwa kita berada pada satu tempat di mana kita tidak punya siapa-siapa di sana. Dan itu menjadi adventure yang menarik bagi saya. Tetapi anehnya ketika bentuk adventure itu kita lakukan dan saya dapat di situ, alhamdulillah saya mendapatkan bahwa ternyata itu tergantung bagaimana kita membawa diri. Saya merasa diterima di sana walaupun tantangannya juga berat, ya kan. Bagaimana kita berada satu lingkungan yang kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak ada satupun saudara di sana. Kita merangkai satu-satu, memperkenalkan diri, masuk ke dalam lingkungan mereka. Yang paling berbeda apa, Prof? Karakteristik mungkin? Tidak hanya karakteristik ya, tapi lingkungan mereka juga, biarpun sama-sama Sumatera, ada perbedaan yang sangat mencolok lah di sana gitu. Dan ya kita harus sabar. Sabar itu ya kita tengok situasi, banyak harus mawas diri, tawadu gitu dengan teman-teman di sana. Dan yang paling penting di sana itu ada, kalau kita beragama Islam, betul-betul diuji wawasan keagamaan kita. Saya teringat ketika saya baru dilantik hari Jumat, kemudian diminta untuk sholat Jumat sama-sama. Apa kata mereka? Pak, Bapak mau jadi khotib atau mau jadi imam? Can you imagine? Bagaimana bisa bayangkan saya yang orang asing tiba-tiba disuruh mau jadi khatib atau mau jadi imam? Nah kalau jadi imam, ya saya harus tahu dong ayat-ayat yang, masa ayat-ayat pendek aja gitu, gengsi dong ya gitu kan. Tapi jadi khatib juga bukan hal yang berat, bukan hal yang mudah, berat juga gitu ya. Jadi itu tadi, itu yang melekat. Dan kemudian ternyata saya pikir ketika tugas itu oke, Jumat nggak masalah. Ketika di sana kan begini, ketika azan di tempat saya itu ada satu kebiasaan, dan itu ada di peraturan daerah, ya peraturan wali kota, untuk menghentikan semua aktivitas dan kita sholat jemaah. Ya artinya ketika sholat jemaah, ketika saya bergabung dengan anggota-anggota saya harus menjadi imam juga. Nah ini menarik sekali. Ketika kemudian bulan puasa juga kita harus melakukan ya bahasanya itu kultum. Ya, ini yang di samping itu juga pola
sosial mereka tuh ya artinya nini, mama, bundo kanduang itu juga menjadi hal yang sangat betul-betul influence ya alim ulama gitu ya. Jadi kita kalau nggak siap ya berat di situ. Tapi ngomong-ngomong tadi akhirnya jadi khotib atau jadi imam? Saya pilih jadi anu aja, jadi imam aja lah. Karena cuma 2 rakaat kan, kalau sholat Jumat. Baik, tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali saya jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Masih ada waktu nggak Prof ini untuk berbagi bersama keluarga di rumah, istri, anak-anak gitu? Tepatnya bukan membagi waktu ya, tetapi memang harus menyediakan waktu. Karena banyak sekali Karena aktivitasnya. kalau kita bicara soal membagi waktu ini hanya 24 hour. Saya datang kantor itu 7.30. Kemudian pulang paling cepat kalau nggak ada agenda habis maghrib. Tetapi itu paling cepat? Iya, kalau habis maghrib juga ada kegiatan lagi ya tetap kita harus bisa, ya namanya kita ini hanya jadi istilahnya apa kan gitu kan, kita ini sebagai staf yang harus apa sama pimpinan tentu kita harus prepare gitu ya, on duty gitu ya. Jadi tentu kalau kita bicara soal apa tadi membagi waktu sepertinya tidak agak sulit. Jadi kita bicaranya bagaimana kita menyediakan. Nah, memang ketika bicara tentang menyediakan, ini ada lagi atunya sulitnya. Kadang-kadang ketika kita sudah persiapkan waktu, kondisi, tiba-tiba kita harus apalah istilahnya menggantikan posisi pimpinan kita untuk suatu acara, dan ini jadi handicap kalau menurut saya. Tetapi ya apapun itu ya kita harus berusaha menyediakan waktu untuk keluarga, itu yang paling penting, kuncinya di sana. Arti keluarga menurut Prof Edward sendiri seperti apa? Apa namanya, keluarga itu segalanya. Keluarga itu segalanya. Tiada harta yang paling indah kecuali keluarga gitu ya. Jadi pencapaian saya ini tidak ada apa-apanya kalau kemudian saya tidak punya keluarga. Jadi pencapaian saya, keberhasilan saya yang ya katakanlah mungkin orang menganggap biasa-biasa saja, tapi bagi saya sudah extraordinary, ada bonus di sana. Dan ketika jadi oase, ya oasenya itu ada keluarga. Jadi keluarga itu segalanya menurut saya. Ngomong kepada anak-anak itu seperti apa, Bro? Karena papanya harus banyak sekali waktu tersisa di luar rumah begitu. Ini satu rahasia kecil lah ya menurut saya. Kadang-kadang orang mengatakan begini. Edward, ada kesempatan untuk mengembangkan di tempat lain gitu. Saya bilang ya memang ada, tetapi kenapa tidak memilih itu? Saya bilang gini, anak saya ini kan umurnya kan masih kecil-kecil. Yang kelas yang tertua itu baru kelas 1 SMP. Yang bungsu, yang nomor 3 itu baru kelas 4. Yang nomor 2 kelas 6. Nah, saya ingin golden period ya. Ini saya ada di samping mereka. Karena fundamental, ingatan, memori itu ketika mereka pada usia itu. Nah, nanti setelah mereka sudah katakanlah sudah taraf SMP, sudah SMA, ya ini saya bicara soal lagi-lagi ini it's matter of time. Untungnya saya diberi bonus untuk bisa sekolahnya cepat, kemudian selesai S2 juga cepat. S3 saya juga ketika umur 30 tahun gitu ya, dan kemarin dapat given juga, guru besar saya juga di usia yang masih relatif muda, 34 tahun. Jadi saya berpikir ini adalah privilege, dan inilah saya manfaatkan untuk bisa men-share apa yang saya inginkan kepada keluarga gitu, seperti itu. Jadi kalau memang kita berpikirnya kenapa nggak lebihan? Saya bilang ya udahlah, masih ada waktu kok, masih ada waktu. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan ke saya, sehat ya, why not nanti setelah itu gitu. Nah, sebenarnya apa sih Prof yang Prof Edward itu pedomani begitu dalam berkehidupan, tidak hanya dalam pekerjaan begitu ya, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai baik dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang di Prof Edward pedomani sendiri itu apa dari kecil mungkin yang akhirnya masih terus dipedomani hingga akhirnya nantinya mungkin ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak di rumah? Orang tua saya almarhum bilang begini,
ngadepin hidup ini harus jadi orang sakti katanya. Saya bingung sakti itu apa gitu. Apa kayak zaman dulu punya ilmu kanuragan ya kan? Apa punya ilmu menghilang gitu ya. Ternyata ketika saya tanya lagi sama beliau, sakti itu apa sih? Saya manggilnya Papi, sakti itu singkatan dia bilang. S-nya itu serius. Maksudnya segala gawe, nah ini dia ngomong bahasa Palembang, segala gawe harus serius. Jadi apapun gawe kau yang kira-kira memang disuruh serius, nah, itu serius ya. S-nya itu serius. A-nya aktif katanya. Kau sekolah, apapun kegiatanmu harus aktif. Jadi apa? Tahu perkembangan. Sekolah di sospol aktif. Maka orang kalau teman-teman saya bilang, kok bisa ya saya selesainya cepat. Alhamdulillah waktu itu 3,5 tahun loh saya selesai. Terus nilai saya juga, saya adalah lulusan, alhamdulillah pada waktu itu yang paling besar nilai saya. Jadi nilai saya itu, saya lulusan pertama yang nilainya terbaik, lulusan terbaik pertama FISIP, ya gitu ya. Jadi kok bisa? Ya karena saya juga aktif di majalah kampus, di senat, itu dengan senior saya juga ikut-ikut ya ikut ngenek. Nah, tapi saya sebenarnya belajar dari beliau-beliau itu kan gitu ya, aktif. Kemudian nyatanya komunikatif. Komunikatif ini apa kata saya yang paling penting komunikatif itu? Komunikatif tuh Anda bisa, kau tuh bisa dengan orang tuh bisa sharing, bisa bertanya, menempatkan dirimu sebagai orang yang bisa melakukan apa kaitan dengan kalau ndak apa tuh pokoknya berkomunikasi dengan semua orang. Jadi kalau saya nggak bisa, saya bisa bertanya. Jadi menutupi kekurangan kita. Tidak pilih-pilih. Apa kok tidak pilih-pilih? Bisa saya, apa kok tidak pilih-pilih? Iya, kalau kau kerja pilih-pilih, orang akan menilai. Udahlah nggak usah diajak itu Edward, ngapain gitu ya? Ngapain? Tidak milih-milih. Kalau ada loka, kalau dak kati loka, nggak usah. Kalau ada lemak, ayo dak kati lemaknya, loka saru mundur, loka seneng maju. Aku nggak bisa seperti itu. Harus pekerjaan itu dari hati. Nah, yang paling penting katanya itu harus ada yang namanya imajinasi. Imajinasi itu kalau ini saya ambil cerita dari ibu saya. Imajinasi itu bukan hanya kita mau berimprovisasi dan artian menghayal, tidak, tetapi bukan bermimpi, tetapi justru dengan mimpi itu kita punya target. Mau jadi apa? Next setelah ini apa? Setelah ini apa? Nah itu. Nah jadi kalau sudah bicara tentang apa yang menjadi posisi dan dari dorongan orang tua saya, ya itu tadi saya mengamalkan mau jadi orang sakti dulu. Kalau gitu saya juga berniat untuk jadi orang sakti. Tapi ngomong-ngomong Prof, terima kasih sekali ya Prof atas waktunya. Tidak terasa sekali 30 menit sudah kebersamaan kita kali ini. Sama-sama. Dan juga sudah banyak sekali Prof Edward berikan motivasi begitu, kemudian juga rahasia-rahasia sukses begitu ya dalam kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Sama-sama. Terima kasih sudah meminta waktunya. Dan pemirsa, demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wimaya Serusan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.